Inilah rumah panggung Jenderal Muhammad Yusuf di lingkungan Bojo, Kelurahan Awang Tangka, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Di rumah inilah sang jenderal dilahirkan dan menghabiskan masa-masa kecilnya. Rumah panggung dengan ukuran 7 kali 20 meter ini terdiri 2 kamar dan 1 ruang dapur. Masih tampak foto-foto sang jenderal bersama keluarga masih terpajang dengan rapi. Berikut ini kisah hidup sang jenderal. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juni tahun 1928, di kesunyian kampung bernama Kajuara, tiba-tiba heningnya terbelah oleh tangis bayi lelaki yang baru saja keluar menatap dunia. Bayi mungil itu lahir dari pasangan Andi Tapu Amir Arum Kajuara dengan istrinya yang bernama Andi Rabba Petabunga. Bayi itu bernama Andi Momang, yang selanjutnya menjadi Andi Muhammad Yusuf Amir. Di kemudian hari, lebih populer dengan nama Jenderal Yusuf. Jenderal Yusuf berasal dari keluarga ningrat. Kedua orang tuanya, yaitu Andi Tapu Amir Arum Kajuara dan Andi Rabba Petabunga, merupakan keturunan dari Lama Pasesu, Raja Bone ke-24, yang memerintah tahun 1812 sampai tahun 1823 Masehi. Jenderal Yusuf beberapa bersaudara, diantaranya Andi Muharam, Andi Rashid, Andi Kanda, Andi Gapa, Andi Munah, serta mantan Bupati Bone periode tahun 1967 sampai tahun 1969, yaitu Andi Baso Amir, namun tidak seibu. Terlahir sebagai anak bangsawan Bugis Bone, tidak salah jika sejak lahir mempunyai bakat sebagai pemimpin atau penggawa. Sejak kecil, Yusuf mendapat didikan keras dari orang tuanya. Ia tumbuh di masa penjajahan Belanda. Dalam pendidikan umum, pada tahun 1933, sekitar usia 5 tahun, Yusuf mulai masuk sekolah dasar, yaitu HIS atau Hollands Inlandse School, di Watampone selama 7 tahun. Setelah itu, tahun 1940 dilanjutkan di sekolah menengah, yaitu MULO atau Middelbare Uitgebreid Lagere Onderwijs, selama 3 tahun, dan tamat tahun 1943. Kemudian dilanjutkan di AMS atau Algemene Middelbare School di Yogyakarta. AMS ini setara dengan sekolah menengah atas atau SMA dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Masa pendidikan yang harus ditempuh di AMS adalah 3 tahun. Sementara pendidikan Andi Yusuf dalam karir militer diantaranya: 1. Kursus Atase Militer, 2. SSKAD atau Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, tahun 1952 sampai tahun 1953, sekarang Seskoat di Bandung. 3. US Army Infantry Officer, Advanced Course, di Fort Benning, Amerika Serikat, tahun 1955 sampai tahun 1956.
4. Kursus lintas udara atau Airborne Course di Amerika Serikat. 5. Kursus singkat khusus Angkatan 4. Seskoad tahun 1969. Seskoad atau Sekolah Staf dan Komandan Angkatan Darat merupakan komando utama atau Kotama, lembaga pendidikan tertinggi yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Sementara itu, untuk karir militer, 1. Perang Kemerdekaan di Satuan Sulawesi, KRIS di Yogyakarta. 2. Ajudan Letkol Kahar Muzakar di Staf Komando Markas Alri Pangkalan 10 di Yogyakarta. 3. Kapten dalam Korps Polisi Militer, CPM, Desember tahun 1949. 4. Anggota Staf Komisi Militer untuk Indonesia Timur, Desember tahun 1949 sampai tahun 1950. 5. Ajudan Panglima TT7, TTIT, Kolonel Alex Kawilarang, April tahun 1950. 6. Kepala Staf Resimen Infanteri Republik Indonesia ke-24 di Manado tahun 1953 sampai tahun 1954. 7. Asisten 2. Operasi TT7 TTIT di Makassar tahun 1955 sampai tahun 1956. 8. Kepala Komando Reserve Umum dengan pangkat Mayor, Oktober tahun 1956. 9. Kepala Staf Resimen Hasanuddin di Parepare, Sulawesi Selatan. 10. Menandatangani naskah Piagam Permesta nomor 24 tanggal 1 Maret tahun 1957. 11. Pangkat Letkol, Februari tahun 1958. 12. Kepala Staf Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara di Makassar, Februari tahun 1959. 13. Panglima Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara atau KDMSST, Oktober tahun 1959. 14. Pangkat Kolonel, Juli tahun 1960. 15. Panglima Kodam 14 Hasanuddin di Makassar tahun 1960 sampai tahun 1964. 16. Menhankam, Panglima ABRI dalam Kabinet Pembangunan 3 tanggal 29 Maret tahun 1978 sampai 19 Maret tahun 1983. Tidak hanya itu, ternyata Jenderal Yusuf tidak hanya merambah di dunia militer, tapi juga di pemerintahan sejak Orde Lama hingga Orde Baru. Adapun karir Andi Yusuf dalam bidang sipil pemerintahan, diantaranya 1. Menteri Perindustrian Ringan di Kabinet Dwi Kora pertama, tanggal 27 Agustus tahun 1964 sampai 21 Februari tahun 1966. 2. Menteri Perindustrian Dasar di Kabinet Dwi Kora II, tanggal 24 Februari tahun 1966 sampai 28 Maret tahun 1966. 3. Menteri Perindustrian Dasar di Kabinet Dwi Kora III, tanggal 28 Maret tahun 1966 sampai 25 Juli tahun 1966. 4. Menteri Perindustrian Dasar dan Menengah di Kabinet Ampera I, tanggal 25 Juli tahun 1966 sampai 17 Oktober tahun 1967. 5. Menteri Perindustrian di Kabinet Pembangunan I, tanggal 6 Juni tahun 1968 sampai 28 Maret tahun 1973. 6. Menteri Perindustrian di Kabinet Pembangunan II,
tanggal 28 Maret tahun 1973 sampai 28 Maret tahun 1978. 7. Menteri Pertahanan dan Keamanan di Kabinet Pembangunan 3, tanggal 28 Maret tahun 1978 sampai 19 Maret tahun 1983. 8. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan tahun 1983 sampai tahun 1988 dan tahun 1988 sampai tahun 1993. Dalam pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, tidak heran Jenderal Yusuf menerima berbagai penghargaan dan tanda kehormatan nasional dan internasional. Di antaranya: 1. Bintang Republik Indonesia Adipradana Ribbon 1. 2. Bintang Republik Indonesia kelas 2, tanggal 7 Agustus tahun 1995. 3. Bintang Mahaputra Adipradana, Bintang Mahaputra kelas 2, tanggal 10 Maret tahun 1973. 4. Bintang Jasa Pratama, Bintang Jasa kelas 2, tanggal 10 Maret tahun 1965. 5. Pita Bintang Dharma, Bintang Dinas Kehormatan Militer. 6. Bintang Gerilya Yuda Dharma Utama. 7. Bintang Kartika Eka Paksi Utama. 8. Bintang Angkatan Laut, kelas 1 atau Bintang Jalasena Utama. 9. Bintang Swabuana Paksa Utama. 10. Bintang Bayangkara Utama. 11. Bintang Dinas 8 tahun TNI, tahun 1945 sampai tahun 1953, atau Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia. 12. Penghargaan asing dari Malaysia, yaitu M.Y. Darjah Yang Mulia Pangkuan Negara atau Pembela Dunia, dan PMN atau Panglima Kehormatan Ordo Pembela Alam Terhormat, tahun 1979. Andi Muhammad Yusuf dikenal pemuda tak banyak bicara, namun semangatnya menggelora saat pecah revolusi kemerdekaan. Meski sebagai seorang anak bangsawan Bone bisa hidup enak, namun ia memilih meninggalkan Sulawesi Selatan menuju Jawa dengan menggunakan perahu pinisi. Ia hendak mencari modal, bekal untuk perjuangan. Menurut Andi Matalata dalam Meniti Siri dan Harga Diri, bahwa setibanya di Pulau Jawa pada tanggal 11 April tahun 1946, ia pergi ke Yogyakarta untuk menemui seseorang yang bernama Saleh, yang mendapat lisensi penjualan gula dari pemerintah. Apakah Adinda mau menolong perjuangan dan menjualkan gula ke Singapura atau Filipina? Tanya Saleh kepada Yusuf. Saya juga pejuang, berjuang tanpa modal tidak banyak artinya. Sebab itu saya carikan modal, jawab Andi Yusuf. Kemudian mereka bersepakat bahwa hasil penjualan gula akan dibagi dua. Saleh meminta bagiannya dalam bentuk senjata api untuk mendukung perjuangan di Sulawesi Selatan. Lalu Andi Yusuf dan kawan-kawan berangkat ke Singapura dengan perahu pinisi dengan membawa gula sebanyak 600 karung atau sekitar 60 ton. Gula terjual habis, namun Andi Yusuf gagal menyelundupkan senjata api. Semua perahu pinisi digeledah oleh Inggris, dan tidak ada yang lolos. Kalau di perahu kedapatan senjata api, pasti saya ditembak mati, ucap Andi Yusuf kepada Saleh. Meski demikian, Andi Yusuf tak kehabisan akal. Ia ingin pulang ke Sulawesi Selatan dengan membawa tekstil untuk memenuhi kebutuhan sandang yang sangat langka di kampung halamannya semasa revolusi. Hasil penjualan tekstil itu rencananya akan dibelikan senjata. Kebetulan waktu itu di sekitar Makassar terdapat serdadu-serdadu Australia yang menjual murah senjatanya kepada orang-orang Indonesia.
Kita jual tekstil kepada rakyat dan uangnya kita belikan senjata, ucapnya kepada Saleh. Sesampainya di Bone, ia hampir ditangkap polisi lokal atas suruhan abangnya, Andi Gapa atau Peta Gapa, yang tidak menghendaki adiknya ditangkap dan ditawan Belanda. Setelah mengetahui bahwa usaha penangkapan dirinya atas perintah abangnya, sebagai anak bangsawan ia justru meminta kepada para polisi lokal itu untuk mencarikan perahu sebagai kendaraan untuk kembali ke Jawa. Setibanya kembali di Jawa, ia tak lagi menempuh jalan niaga untuk membiayai perjuangan revolusi, namun memilih untuk menjadi tentara, dan kelak sebagai tentara. Andi Yusuf berharap dirinya segera dikirim kembali ke Sulawesi Selatan, untuk membuktikan kepada abangnya bahwa dirinya serius dalam perjuangan. Mula-mula ia mendekati Andi Matalata, anak bangsawan dari Kabupaten Baru, yang sudah menjadi tentara, dan usianya lebih tua 6 tahun dari dirinya. Namun Andi Matalata menolak permintaannya, karena ia tahu jika dirinya bermusuhan dengan abangnya, dan menjadi tentara sekadar pembuktian. Namun, Andi Yusuf tak patah arang, ia pun mendekati tentara asal Sulawesi Selatan lainnya yang lebih berpengaruh, yakni Kahar Muzakar. Setelah itu Andi Matalata baru menuruti permintaannya. Kemudian Andi Yusuf segera bergabung dengan TRI Tentara Rakyat Indonesia, dan berpangkat Kapten, 1 Peleton Pasukan BKI, Batalion Kemajuan Indonesia, yang dibentuk oleh Kahar Muzakar, yang terdiri dari anak-anak Sulawesi Selatan, dijadikan pasukannya. Berbekal 600 karung gula pasir, senjata, dan makanan untuk sebulan, ia dan pasukannya berangkat ke sebuah front di Sulawesi. Kesialan belum berhenti mengadang Andi Yusuf. Ia dan pasukannya ditangkap patroli Belanda saat singgah di sebuah pulau untuk mencari air minum. Mereka pun ditawan Belanda di Kalisosok, Surabaya. Sekitar 1,5 tahun di penjara. Hari-harinya diisi dengan belajar bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Andi Yusuf baru bebas ketika gencatan senjata pada tanggal 17 Januari tahun 1948. Melalui pertukaran tawanan perang, ia dan pasukannya ditukar dengan sepeleton tentara Inggris dari Divisi India. Setelah dibebaskan, ia kembali ke Yogyakarta dengan kondisi kurang bergairah. Mentalnya longsor akibat ditawan Belanda. Teman-temannya termasuk Kahar Muzakar berusaha membangkitkan kembali semangatnya. Kita kawinkan saja Andi Yusuf dengan salah satu putri terbaik yang ada di Yogyakarta ini. Putri itu bernama Maesaroh, yaitu anak dari Ibu Hilal. Apalagi Ibu Hilal dianggap sakti dan sebagai penasihat Bapak Presiden Soekarno, ucap Kahar Muzakar kepada Andi Matalata. Siapa sangka lamaran kita diterima. Kita ini pendatang, dan orang Jawa tentu tidak mau tahu menahu keadaan kita, jawab Andi Matalata. Saya kenal baik Ibu Hilal. Beliau sangat menghormati orang Sulawesi Selatan, terutama golongan tinggi seperti Andi Yusuf. Saya yakin, kalau kita datang meminang putrinya pasti diterima. Saya berani pertaruhkan kepala saya, timpal Kahar Muzakar. 8 hari setelah mendapatkan baju adat Bugis, rombongan dari Resimen Hasanuddin yang terdiri dari orang-orang Sulawesi Selatan, kemudian pergi meminang putri Ibu Hilal untuk Andi Yusuf. Ternyata lamaran diterima, dan esok harinya akad nikah antara Andi Yusuf dengan Maesaroh, putri Ibu Hilal, dilangsungkan. Andi Yusuf menantu yang baik. Ia setiap hari mengantar mertuanya ke Istana Gedung Agung Yogyakarta untuk menghadap Presiden Soekarno. Perangai Kapten Andi Yusuf yang sopan dan halus sangat menarik simpati Presiden. Akhirnya Andi Yusuf dianggap sebagai anak tertua dari Bung Karno.
Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, Andi Yusuf yang menjadi perwira Korps Polisi Militer, CPM, kembali ke Sulawesi Selatan. Kelak setelah Andi Matalata tak lagi menjadi panglima di Sulawesi Selatan, ia yang menggantikannya. Saat menjadi orang penting di Sulawesi Selatan, Andi Yusuf telah bercerai dengan Maesaroh. Ia juga membuang gelar kebangsawanannya, dan hanya dikenal sebagai Muhammad Yusuf atau M. Yusuf. Setelah bercerai dengan Maesaroh, dan tidak dikaruniai anak, kemudian Andi Yusuf menikah lagi dengan Eli Saelan, putri tokoh nasionalis Makassar, Amin Saelan, juga saudari mantan kapten dan kiper timnas Indonesia, Maulwi Saelan. Dari pernikahannya dengan Eli Saelan dikaruniai seorang putra yang bernama Muhammad Taufik Jauri Yusuf Putra, namun meninggal ketika masih berumur 5 tahun. Menjelang Orde Lama runtuh, Andi Yusuf ditarik oleh Presiden Soekarno ke Jakarta untuk menjabat sebagai Menteri Perindustrian Ringan. Ketika menjadi menteri, Andi Yusuf menjadi orang penting yang mengirim surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 kepada Letnan Jenderal Soeharto. Dan ia menjadi saksi kejatuhan bapak angkatnya. Setelah belasan tahun berada di luar dinas kemiliteran, Soeharto menjadikannya sebagai Panglima ABRI sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan sejak 1978 sampai 1983. Seperti ditulis Atmaji Sumarkijo dalam Jenderal M. Yusuf, Panglima para prajurit, saat diminta Soeharto untuk menempati 2 jabatan penting itu, M. Yusuf menyanggupinya, karena ia merasa sebagai prajurit yang harus siap dengan pelbagai tugas. Pada bulan April tahun 1978, Andi Yusuf diangkat ke posisi Panglima ABRI saat bersamaan mengambil posisi Menteri Pertahanan dan Keamanan. Sebagai komandan, Yusuf ditugaskan oleh Soeharto untuk memulai proses mengintegrasikan atau memanunggalkan ABRI dengan rakyat. Andi Yusuf juga bertanggung jawab atas ABRI masuk desa. Dalam program ini, ABRI dikirim ke daerah pedesaan untuk membantu dengan pembangunan infrastruktur. Selama masa jabatannya sebagai Panglima ABRI, Yusuf mengembangkan reputasi sebagai jenderal yang memperhatikan kesejahteraan anak buahnya. Ia secara rutin berkeliling daerah untuk mengunjungi tentara dan menanyakan tentang keluarga dan kondisi mereka. Hal ini membuatnya sangat populer di jajaran ABRI, dengan mengorbankan hubungannya dengan Soeharto, yang mulai melihat Yusuf sebagai ancaman. Pada tahun 1982, sebuah pertemuan para pejabat tinggi diadakan di rumah Soeharto yang terletak di Jalan Cendana, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Amir Mahmud mengomentari popularitas Andi Yusuf dan memintanya untuk menjelaskan dirinya kepada Soeharto. Merasakan tuduhan tersebut membuat darah Bugis Andi Yusuf bergetar. Ia kehilangan kesabaran dan mengatakan bahwa ia tidak pernah punya ambisi untuk kekuasaan dalam melakukan tugasnya. Tiba-tiba, Jenderal Yusuf menggebrak meja dengan tangannya. Dengan suara keras, dia berkata, "Bohong, itu tidak benar semua. Saya ini diminta untuk menjadi Menhankam Pangap karena perintah Bapak Presiden." Melihat situasi itu, akhirnya Soeharto menutup pertemuan dengan cepat. Dalam rapat tersebut, Jenderal Yusuf membela diri dengan mengatakan bahwa dia hanya mencoba menjalankan perintah sebaik-baiknya. Buntut dari aksi ini, hubungannya dengan Soeharto menjadi dingin. Tidak hanya itu, Andi Yusuf kemudian jarang mengikuti rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Dalam beberapa kesempatan, Jenderal Yusuf pun lebih sering mengutus wakil Pangap dan Panglima Kopkamtib
Laksamana Sudomo untuk mengikuti rapat kabinet. Meski hubungannya dengan Soeharto menjadi dingin, Jenderal Yusuf tetap mengisi jabatan strategis di pemerintahan. Pada tahun 1983, Soeharto menggeser posisi Jenderal Yusuf menjadi Kepala Badan Pemeriksa Keuangan hingga tahun 1993. Banyak hal tentang Jenderal Bugis ini yang tidak dapat diutarakan secara keseluruhan, termasuk penumpasan beberapa gerakan separatis, termasuk menumpas gerakan mantan komandannya Kahar Muzakar, yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII) di Sulawesi Selatan. Yang jelas, anak kampung itu meninggalkan jejak dan nama harum hingga saat ini. Di akhir perjuangannya, Andi Yusuf menggagas pembangunan masjid yang dikenal Masjid Al-Markaz Al-Islami, terletak di Jalan Masjid Raya Makassar, mulai dibangun pada tahun 1994 dan selesai pada tahun 1996. Saat ini menjadi pusat pengembangan ibadah agama Islam terbesar dan termegah di Asia Tenggara. Pada tanggal 8 September tahun 2004, Jenderal Andi Muhammad Yusuf Amir meninggal dunia dalam usia 76 tahun dan dimakamkan di Pemakaman Umum Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat Jalan Jenderal.